Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, baik teologi sistematika saat pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang luar biasa Kau nyatakan buat kami Tuhan Yesus, hingga kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, Tuhan Yesus. Kami di hari yang baru ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Kami sungguh percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh terus menjadi bagian kami. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, buat saat pagi hari ini, pembelajaran kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin kami. Terima kasih untuk semangat yang baru Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu selalu Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan Yesus mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca saat pagi hari ini. Terlebih tidak sampai dimengerti Tuhan, tapi kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman kami yang akan melihat di rekaman kami, Engkau juga memberkati seperti Engkau berkati saat pagi hari ini buat kami berdua Tuhan. Kami percaya Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus, biar apa yang hamba-Mu telah pelajari, baca Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Kami bersyukur dan bersyukur, kami peralaskan doa kami hanya dalam nama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di pagi hari ini kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kesembuhan ilahi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita hanya melihat satu subbab saja, seharusnya cukup singkat. Kemudian minggu depan kita akan libur seminggu, nggak ada ibadah Zoom di Persekutuan Doa Injil. Baru tanggal 30 Agustus kita lanjutkan subbab berikutnya tentang polemik kesembuhan ilahi. Kita pagi hari ini hanya membahas kesembuhan di PL dan di PB, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam PL, Allah memperkenalkan diri sebagai Yehova Rafa. Ia ingin dikenal, Allah Israel ingin dikenal sebagai pribadi yang menyembuhkan sakit. Dan kesembuhan yang ia berikan merupakan salah satu bukti perkenanannya, bukti keberpihakannya, bukti bahwa ia sayang umatnya. Keberpihakan Allah ini dikontraskan dengan tulah demi tulah yang ia beri sebagai hukuman atas ketidaktaatan Firaun dan bangsa Mesir, yang selanjutnya menjadi contoh nyata dari akibat
ketaatan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, itu Yehova Rafa. Jadi kita lihat di sini dalam hal mengajari umat tentang ketaatan, Allah ingin umat taat, Allah ajari umat untuk taat, dan salah satu cara Allah mengajari adalah Allah menunjuk pada apa yang terjadi pada tubuh bangsa Mesir. Jika kita perhatikan, sesungguhnya hanya ada 1 tulah dari 10 tulah yang ditimpakan langsung kepada tubuh bangsa Mesir. Sedangkan yang lain kita lihat itu enggak langsung. Saat dikatakan tulah katak, tentu enggak langsung berdampak pada tubuh manusia. Tetapi saat kita lihat tulah yang dikatakan oleh terjemahan sederhana Indonesia itu sebagai bisul-bisul bernanah, maka tulah ini langsung dijatuhkan atas tubuh manusia. Sedangkan katak, lalat pikat, nyamuk, belalang, hujan es, itu berdampak, kita percaya, tidak langsung. Meski pasti berdampak pada tubuh bangsa Mesir, tetapi tidak langsung. Sedangkan tulah ini berdampak langsung, kita baca. Lalu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, ambillah beberapa genggam abu dari tempat pembakaran. Musa harus melemparkan abu itu ke udara di hadapan raja. Abu itu akan menjadi debu halus yang tersebar ke seluruh Mesir dan menyebabkan bisul-bisul bernanah pada manusia dan binatang di seluruh Mesir. Sekali lagi, Allah ingin umat taat, Allah ajari umat untuk taat, dan salah satu cara ia mengajari, ia menunjuk pada apa yang terjadi terhadap tubuh bangsa Mesir. Jadi di awal ini dapat kita lihat, kita belajar apa yang terjadi atas tubuh kita bisa menjadi salah satu alat untuk mengoreksi diri kita, untuk memeriksa kerohanian kita, untuk memeriksa ketaatan kita kepada Tuhan. Ini yang kita dapat di awal. Selanjutnya kita ingin lihat saat Allah Israel memperkenalkan diri sebagai Yehova Rafa, ia memperkenalkan namanya Yehova Rafa, maka kita belajar bahwa nama Allah itu mewakili keberadaannya yang mendasar, yang esensial. Itu berarti bahwa kemampuan dan kesukaannya menyembuhkan tidak bersifat sementara, tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel di masa Musa melayani. Tidak. Nama Allah mewakili keberadaannya yang esensial. Kita bisa mengharapkan kesembuhan ilahi karena memang ia Allah yang suka, bukan hanya mampu, tetapi suka menyembuhkan
umatnya. Ia suka, ia gemar menyembuhkan umatnya. Kemudian para nabi PL selanjutnya menggunakan kata rafa saat bicara tentang pemulihan rohani. Namun perlu kita ingat bahwa penggunaan tersebut didasari oleh pemahaman para nabi terhadap kesembuhan jasmani. Jadi awalnya, pangkalnya adalah kesembuhan jasmani, kemudian diterapkan pada pemulihan rohani. Puji Tuhan. Kita bisa melihat ini sedikit tentang Yehova Rafa yang terus terang sering kita lupakan, kita abaikan, kita skip. Kemungkinan besar ada dua faktor yang menyebabkan kita seperti itu. Pertama, kita diperhadapkan dengan fakta bahwa kesembuhan ilahi jarang terjadi di sekitar kita. Sehingga nama itu sering kita skip, abaikan, lupakan. Padahal itu nama yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya. Sudah seharusnya kita perhatikan nama ini. Lewat pembelajaran kita mau lebih lagi perhatikan nama ini. Ia Allah yang bukan hanya mampu, tetapi suka menyembuhkan, memulihkan kesehatan umatnya. Kemungkinan kedua adalah faktor di mana begitu masif penyalahgunaan kesembuhan oleh pendeta-pendeta karismatik. Tentu kita bicara oknum untuk kepentingan pribadi, kemudian dengan praktek-praktek yang seperti dukun, dengan air, dengan anggur, dengan minyak. Itu membuat tanpa sadar kita seperti kurang memperhatikan Yehova Rafa. Kiranya pembelajaran pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah kita memperkenalkan diri, menyebut dirinya sebagai Allah penyembuhmu, Allah tabibmu. Saat ia menyatakan, mempresentasikan dirinya kepada umat kesayangannya, ia berkata, aku penyembuhmu, aku pemulih kesehatanmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut. Kesembuhan pertama yang Alkitab catat adalah ketika Allah menyembuhkan Abimelek dan keluarganya dari kemandulan yang mereka derita karena Abimelek mengambil Sarah sebagai istri. Nanti kita bisa lihat kisah ini secara lengkap. Saya hanya ambil satu ayat. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sedikit saya rangkum kisah ini, kesalahan Abimelek mengambil Sarah sebagai istri, meskipun kita tahu bersama Abraham bohong. Abraham nggak ngakui Sarah sebagai istri. Abraham bohong. Tapi tetap tindakan menyetubuhi Sarah itu akan berakibat fatal bagi Abimelek. Karena itu sebelum Sarah diapa-apain, suara Tuhan datang kepada Abimelek, memperingatkan Abimelek. Dan Abimelek sadar. Abimelek taat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi sedari awal kita sudah lihat tadi ini kesembuhan pertama yang Alkitab catat. Sedari awal kita lihat bahwa Alkitab mengaitkan tindakan tidak taat dengan penyakit dan ketaatan dengan
kesembuhan. Kalau kita coba berandai-andai, kalau Abimelek setelah terima peringatan Allah tetap mengapa-apain Sarah, maka dipastikan Abimelek, nama Abimelek, marga Abimelek, keluarga Abimelek habis dari muka bumi. Karena mereka nggak mungkin bisa punya keturunan lagi. Habis dari muka bumi. Namun bersyukur Abimelek meresponi dengan benar peringatan Allah. Abimelek taat, kembalikan Sarah kepada Abraham. Abraham dalam ketaatannya juga berdoa syafaat karena disuruh Allah. Abraham doakan Abimelek, Abraham taat, berdoa syafaat bagi Abimelek, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Puji Tuhan, ini lewat kesembuhan pertama yang Alkitab catat, kita sudah lihat bagaimana Alkitab menghubungkan sakit dengan ketidaktaatan, kesembuhan dengan ketaatan. Namun demikian, kita juga diajari oleh Alkitab lewat kisah Ayub bahwa sakit tidak selalu diakibatkan oleh ketidaktaatan, oleh dosa. Jadi kita tentu perlu hikmat, perlu kewaspadaan, kehati-hatian dalam menilai sesama. Juga dalam menilai diri kita. Saat kita sakit, apakah karena dosa, karena ketidaktaatan, atau seperti Ayub, karena didikan, karena Allah mempersiapkan tanggung jawab yang lebih, Allah mempersiapkan berkat yang lebih, Allah mempersiapkan ketangguhan iman, ketabahan hati yang lebih. Ayub sedang dipersiapkan untuk kepercayaan yang lebih besar, kedewasaan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya juga menyembuhkan pula. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada kalanya sakit merupakan cara Tuhan untuk membawa umatnya kepada kedewasaan, untuk membawa kita kepada tanggung jawab, kepercayaan yang lebih besar, untuk membawa kita kepada ketangguhan rohani yang lebih besar, ketabahan hati yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, dalam Mazmur, kita masih di PL tentu ya. Kita temukan hubungan antara dosa dan penyakit, pengampunan dan kesembuhan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita lihat bagaimana Mazmur menghubungkan dosa dengan penyakit dan pengampunan dengan kesembuhan. Kemudian kita lihat di kitab Raja-Raja
Tuhan memakai Elisa menyembuhkan Naaman melalui ketaatan Naaman. Tentu kita percaya diawali dengan ketaatan Elisa. Maka turunlah ia membenamkan diri. Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita lihat di sini bagaimana Naaman yang taat terima karunia anugerah kesembuhan ilahi. Masih di PL. Kitab terakhir di PL. Maleaki menyimpulkan tulisannya dengan nubuat datangnya Mesias yang tampak sebagai surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nubuat yang Yesus genapi saat ia menyembuhkan banyak orang sakit. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti keapian. Maka semua orang gegabah. Setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Puji Tuhan. Inilah cara Maleaki menutup tulisannya. Maleaki pasal 4. Jadi dari awal dan ditutup, itulah perjanjian lama memperkenalkan, mempresentasikan Allah sebagai Allah yang bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi suka menyembuhkan. Sayap kesembuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita maju ke perjanjian baru. Kesembuhan ilahi dalam PB perlu kita lihat sebagai penggenapan PL. Bahwa kesembuhan yang Yesus dan para murid lakukan merupakan penggenapan PL terkait nubuat hadirnya Mesias bagi dunia. Kesembuhan yang Yesus kerjakan dengan begitu banyaknya itu merupakan nubuat PL. Kita jangan melihat kesembuhan yang banyak Yesus lakukan itu hanya sebatas tafsiran hermeneutik yang melihat kesembuhan yang masif ini sebagai cara Yesus menandingi tukang-tukang sihir saat itu. Okultisme saat itu. Kita nggak boleh melihat itu. Nggak boleh melihat kesembuhan Yesus seperti itu. Kita harus melihat ke PL. Allah yang memperkenalkan diri sebagai Yehova Rafa. Itu pangkalnya. Itu awal mulanya. Kalau kita melihat banyaknya kesembuhan yang Yesus lakukan hanya sebagai demonstrasi bahwa ia lebih daripada pelaku okultisme Yunani saat itu,
Jika kita melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat kesembuhan hanya untuk menunjukkan bahwa ia lebih hebat dari pelaku-pelaku sihir, maka kita bisa simpulkan bahwa Yesus hanya saat itu aja menyembuhkan. Karena ia sekedar untuk membuktikan kehebatan. Tetapi enggak. Kita yakini enggak. Kita yakini bahwa Yesus memang suka menyembuhkan. Dan kesembuhan yang ia lakukan didasari oleh belas kasih terhadap umatnya. Ia Allah yang bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi suka menyembuhkan umatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang perlu kita pahami di awal dalam kita membahas kesembuhan ilahi di perjanjian baru. Karena hermeneutik atau ilmu tafsir yang terlalu menekankan aspek sosiologi terkait dengan kesembuhan ilahi, itu akan membuat kita lupa saat kita hadapi kenyataan bahwa sekarang sulit kita ketemukan kesembuhan. Kita akan lupa bahwa Allah kita Allah yang suka menyembuhkan, suka memberi kesembuhan. Kita lupa kalau kita hanya melihat kesembuhan secara sosiologi, bahwa Yesus Allah menjadi manusia ingin tampil lebih hebat dari para tukang sihir. Enggak, kita mau belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan sehingga pemahaman kita lebih tepat. Nggak bisa dipungkiri, banyak penafsir-penafsir fokus pada aspek sosiologi, sehingga saat mereka dapati kenyataan, saat mereka diperhadapkan kenyataan kesembuhan ilahi, semakin jarang mereka lihat, mereka berkata Allah menyembuhkan hanya di PL dan di zaman para rasul. Udah nggak lagi melakukan kesembuhan ilahi di saat ini. Padahal kita sudah belajar di awal, Allah kita ingin dikenal sebagai Allah yang mampu dan suka menyembuhkan. Apakah kita benar mengenal Allah kita? Kita berkata, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Salah satu karakter sifat yang Allah ingin kita kenal darinya adalah ia suka menyembuhkan. Dan kita percaya ia terus menyembuhkan sampai detik ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam perjanjian baru, kesembuhan yang Yesus kerjakan dapat kita lihat sebagai caranya menunjukkan kelepasan ilahi bagi manusia. Pemulihan ilahi bagi manusia. Kita yang dirusak. Jasmani rohani kita dirusak oleh penguasa dunia ini, oleh ilah zaman ini. Kemarin saya share di status WA, status medsos, IG dan Facebook, bagaimana ilah zaman ini menggunakan teknologi untuk merusak, untuk membuat sakit dengan kandungan gula di berbagai minuman instan, minuman kaleng. Itu membuat semakin banyak orang muda kena diabetes. Itu kan ilah zaman ini diberi keleluasaan untuk merusak. Tinggal
Kita mau bijak nggak? Kemudian kita lihat, saya juga share kemarin, dengan berlama-lama melihat gadget, semakin banyak orang muda rusak matanya sejak muda. Dan terakhir, dengan teknologi TWS yang begitu ergonomis sehingga terkadang lupa bahwa ada TWS di kuping kita untuk dengar musik, dengar hal-hal lain. Itu membuat kuping banyak orang-orang muda rusak, dengung lah, kurang pendengarannya lah. Itu kan kerjaannya ilah zaman ini. Dirusak. Nah, kelepasan ilahi, kesembuhan ilahi menjadi solusi. Tentu bukan kita mencobai Tuhan dengan melakukan berlebihan minum gula, berlebihan nonton gadget, berlebihan dengar TWS, kemudian kita mengharapkan kesembuhan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi memang mungkin dulu kita seperti itu. Tetapi tersedia kesembuhan saat kita mau bertobat, mempersembahkan diri kepada Yesus, mengikuti kehendaknya, menjalani hidup kekristenan dalam ketaatan. Enggak lagi tentu sembarangan minum yang mengandung gula. Enggak lagi tentu menghabiskan waktu mata untuk nonton gadget. Tidak lagi tentu menggunakan telinga untuk mendengar yang keras-keras terus-menerus bisa sepanjang hari. Tuhan Yesus menolong kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus menegaskan bahwa kesembuhan yang ia lakukan merupakan bukti dari digenapinya nubuat PL tentang Mesias. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus pakai sembuhan. Dia banyak menyembuhkan orang. Itu salah satunya untuk buktikan bahwa nubuatan Maleaki khususnya itu aku genapi. Yesus genapi. Itu merupakan tanda dan jaminan bahwa Allah pasti menyelesaikan apa yang sudah ia rancang. Apa yang ada dalam pikirannya, kemudian ia nubuatkan, itu pasti beres, selesai, sempurna. Itu memberi jaminan. Dan salah satu alat penting Yesus beri jaminan tentang selesainya rancangan Allah adalah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini Yohanes yang sedang dipenjara. Ia mungkin ragu. Jika memang Kristus adalah Mesias, mengapa ia harus dipenjara? Ia mungkin memahami Yesus sebagai Mesias akan membebaskan bangsa Israel secara jasmani. Ada kemungkinan seperti itu. Memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan Kaisar Roma. Mungkin itu yang ada di pikiran Yohanes. Sehingga ia untuk mengusir ragunya, ia bertanya kepada Yesus lewat murid-muridnya, "Engkaukah Mesias itu? Atau kami harus menunggu orang lain datang sebagai Mesias yang dijanjikan di PL?" Jawab Yesus, "Pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir,
Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Buta melihat, lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar. Kesembuhan ilahi menjadi tanda yang Yesus berikan kepada Yohanes. Benar, gua ini Mesias. Lu gak harus nunggu orang lain. Lu buang keraguan lu, gua ini Mesias. Buktinya, buta melihat, lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar. Gak usah ragu lagi. Gua ini benar Mesias. Jadi sekali lagi Yesus menggunakan kesembuhan-kesembuhan yang ia kerjakan untuk jadi bukti bahwa nubuat PL sudah digenapi. Sudah digenapi. Kesembuhan ilahi merupakan tanda dan jaminan bahwa Allah pasti menyelesaikan rancangannya. Kesembuhan ilahi bukan hanya bagian dari Injil, tetapi merupakan saksi penting terhadap kebenaran Injil. Kesembuhan ilahi memang bersifat sementara. Orang buta pada saat ia mati, matanya kembali nggak berfungsi. Demikian pula dengan orang kusta, orang lumpuh, dan orang tuli. Namun kesembuhan ilahi itu menunjuk pada kebangkitan orang-orang percaya, di mana tubuh yang akan kita diami nanti, kita tempati nanti, kita tinggali nanti, itu udah gak kenal lagi penyakit. Kesembuhan ilahi nunjuk pada keberadaan tubuh kebangkitan. Jadi sekali lagi, kesembuhan ilahi bukan hanya merupakan bagian yang saat kita bilang kita bisa lupakan, kita skip, dan Injil tetap aman, tetap nggak ada kurangnya. Enggak. Kita mau belajar pagi hari ini, saat kesembuhan ilahi kita abaikan, kita skip, maka Injil menjadi nggak sempurna. Ada yang kita kurangi dari Injil. Karena kita percaya Injil adalah kematian, kebangkitan Kristus yang membawa kita kepada tubuh kebangkitan. Saat kita singkirkan kesembuhan ilahi, kita seperti kekurangan. Kita seperti mengurangi apa yang merupakan keutuhan, kebenaran Injil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Next. Mujizat Yesus dapat dibagi menjadi 3 golongan. Kesembuhan, pengusiran setan, dan kebangkitan. Sembuhan dari sakit, pengusiran setan-setan yang merasuk manusia, dan kebangkitan dari antara orang mati. Ketiganya memperlihatkan prioritas kehebatan Allah atas semua kuasa yang menentang rancangan baik Allah bagi manusia. Kuasa iblis menentang rancangan baik. Iblis sukanya adalah membuat kita sakit, membuat kita terganggu dalam menjalani hidup menjadi saksi, hidup melayani Kristus. Iblis datang dengan penyakit. Ketiganya merupakan ekspresi dari kemenangan Kristus atas iblis dan penghancuran perbuatan-perbuatan iblis. Dampak kehadiran kerajaan Allah diwakili oleh Kristus dan kesembuhan ilahi yang ia kerjakan atas dampak
kerajaan kegelapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dampak kerajaan Allah mengalahkan dampak pekerjaan iblis, perbuatan-perbuatan iblis. Mujizat kesembuhan yang Yesus perbuat menunjukkan bahwa ia lebih hebat dari dampak perbuatan-perbuatan iblis atas umatnya. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Dengan banyaknya kesembuhan yang para penulis Injil catat, mereka ingin pembaca melihat pentingnya kesembuhan dalam Injil. Sekali lagi, dengan banyaknya, nggak sedikit, banyak kesembuhan yang 4 penulis catat dalam Injil mereka masing-masing. Para penulis Injil ingin pembaca melihat bahwa kesembuhan ilahi itu penting. Contohnya, Markus memberikan lebih dari 31% bagian Injilnya untuk mencatat kesembuhan ilahi. Dapat kita katakan, para penulis Injil enggak sekadar membanggakan kehebatan guru dan Tuhan mereka. Sekali lagi, para penulis Injil enggak sekadar membanggakan bahwa Yesus, guru dan Tuhan mereka itu lebih hebat dari pelaku okultisme saat itu, pelaku sihir saat itu. Para penulis Injil ingin mengajari pembaca tentang Yesus dan karakter Allah. Karena memang naturnya suka menyembuhkan. Natur Allah, karakter Allah, ia suka menyembuhkan. Matius menggunakan kesembuhan untuk membuktikan kemesiasan Yesus. Lukas menggunakan kesembuhan untuk turut membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus juru selamat dunia. Yohanes untuk membantu pembaca selalu mengingat Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengan banyaknya kesembuhan yang mereka catat, mereka ingin membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias yang dinantikan, Yesus itu juru selamat dunia. Jadi saat mereka mencatat kesembuhan demi kesembuhan, bukan sekadar untuk membuktikan bahwa Yesus lebih hebat dari pelaku okultisme, tetapi untuk sungguh-sungguh mendukung apa yang ingin mereka ajarkan kepada para pembaca Injil mereka. Yesus Mesias, juru selamat dunia, Yesus anak Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Melalui banyaknya kesembuhan yang Yesus perbuat, ia sendiri ingin menyatakan ketidaksukaannya terhadap penyakit. Ia Allah yang menentang penyakit. Ia sungguh Allah yang menjadi manusia. Yehova Rafa yang menjadi manusia. Ia Mesias,
Ia Juru Selamat, Ia Anak Allah, Ia Allah sendiri. Ia Allah yang menjadi manusia. Ia Yehova Rafa yang menjadi manusia. Ia Allah yang bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi suka menyembuhkan. Yesus ingin tunjukkan hal itu. Yesus ingin umat mengerti kebenaran itu. Juga para penulis Injil ingin umat, orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengerti kebenaran tersebut. Yesus Allah yang menjadi manusia. Yesus Yehova Rafa yang menjadi manusia. Yesus Allah yang bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi suka dalam menyembuhkan kita orang-orang percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat bagi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesembuhan yang ia perbuat, Yesus menunjukkan penaklukannya atas kuasa maut. Tadi sudah kita sebut, iblis sukanya datangkan penyakit. Yesus menentang kesukaan Allah untuk menyembuhkan, untuk memberi kesehatan. Yesus menunjukkan kuasanya atas rancangan iblis, atas kesukaan iblis. Ia mendeklarasikan bahwa meski iblis datang dengan penyakit, ia datang dengan kehidupan yang berlimpah-limpah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Yesus datang, Yesus hadir sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Anak Allah, hadir sebagai Yehova Rafa yang menjadi manusia, supaya kita umat mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Yesus tidak hadir untuk mengaruniakan kepada kita sebuah kehidupan dengan kualitas standar. Atau kita bilang supaya kita hanya asal bernafas. Enggak. Atau hanya asal bergerak. Enggak. Yesus datang sebagai Mesias, Juru Selamat, dan Anak Allah, bahkan Yehova Rafa sendiri yang menjadi manusia. Ia datang supaya kita hidup dalam segala kepenuhan ilahi. Tentu bicara tentang hidup yang berlimpah-limpah, di dalamnya ada kesehatan, ada kesembuhan. Yesus ingin kita sehat. Yesus ingin kita sehat, fit, sehingga kita bisa jalani hidup yang berdampak lebih dan lebih lagi. Kita yang terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita yang terus memberi diri untuk disirami, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi perhatikan kebenaran ini. Kita perlu minta, selain kita jaga diri kita dari pengaruh buruk kuasa kegelapan ilah zaman ini, kita perlu terus bergantung. Kita meminta karena percaya bahwa Ia Allah yang suka menyembuhkan, maka kita minta kesembuhan dan kita gunakan kesembuhan tersebut untuk jalani hidup yang berdampak. Kita bisa saksikan orang-orang percaya yang bahkan terlahir dengan disabilitas, mereka ternyata bisa menjalani hidup mereka dengan berlimpah-limpah. Apalagi kita yang sehat, kita minta dari Tuhan, Tuhan, aku ingin jalani hidup yang berdampak. Berikan aku tubuh yang sehat, tubuh yang fit. Aku akan jaga Tuhan tubuh ini. Haleluya, haleluya. Dan aku akan gunakan tubuh yang fit ini untuk jalani hidup yang berdampak.
bukan hanya untuk diri aku sendiri, bukan hanya untuk keluargaku sendiri. Aku ingin jalani hidup yang berdampak bagi sebanyak mungkin orang untuk hormat dan kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini, baik PL maupun PB memperkenalkan Allah sebagai penyembuh. Allah yang menyembuhkanmu. Jadi bukan hanya sembarang menyembuh. Tabibmu, penyembuhmu, doktermu. Ingin kamu, umat, tentu bicara pada umat. Saat ia presentasikan diri, perkenalkan diri kepada umat, aku penyembuhmu. Aku suka menyembuhkan kalian. Puji Tuhan. Bahwa ia bukan hanya Tuhan yang menerima. Ia bukan Tuhan. Ia bukan hanya Tuhan yang terima pengabdian kita, tapi ia juga penyembuh yang suka dan mampu menyembuhkan kita. Perbedaannya antara PL dan PB, dalam PL, keuntungan yang umat peroleh, kesembuhan ilahi merupakan keuntungan yang umat peroleh saat menaati Taurat. Dalam PB, kesembuhan ilahi merupakan benefit, keuntungan yang kita peroleh saat beriman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Nanti Ibu Rini akan tutup kita dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami, Tuhan Yesus, untuk Engkau adalah segala-galanya buat kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter buat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hidup dalam zaman anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Kami boleh hidup Tuhan dalam perjanjian baru-Mu, Tuhan. Kami boleh mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak, Tuhan, yang besar, Tuhan. Bila kami benar-benar sungguh berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang terus menguatkan kami, Tuhan. Biar firman-Mu itu, Tuhan Yesus, terus merema dalam hidup kami, hingga boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami, hingga dimanapun kami berada, boleh berdampak, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Yehova Rafa buat kami, Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, terus menyerahkan hamba-Mu, pakai terus luar biasa, Tuhan Yesus, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus. Biar dari hari ke hari, hanya nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, Tuhan Yesus, yang akan melihat rekaman YouTube kami juga, Tuhan, memberkati mereka melalui Tuhan Yesus, pendengaran mereka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kami semua boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh lagi, Tuhan Yesus, dari hari ke hari terus dan terus, Tuhan Yesus, diperbaharui, Tuhan Yesus, oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, Tuhan. Dalam setiap kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.